saya ingatkan juga, jangan sampai ada pungli. Harusnya gratis dipungut 200.000 misalnya. Hati-hati. Kita tangkap dia setelah dia melakukan bertransaksi dengan korban, tidak ditahan karena kooperatif. Dengan nama tersangka M. Nurhadi. Barang bukti yang berhasil diamankan ada surat pendaftaran tanah, kemudian 1 lembar peta bidang. Alasannya waktu itu saya minta tambahan biar mempercepat katanya. Dalam 2 tahun terakhir, oknum pegawai negeri sipil pelaku pungli terjaring dari serangkaian operasi tangkap tangan di sejumlah departemen dan lembaga negara di seluruh Indonesia. Tetapi OTT di sejumlah daerah tersebut tak membuat oknum PNS menjadi jerak. Pungli masih merajalela di beberapa kantor kecamatan dan desa. Oknum PNS masih bermain dalam pengurusan surat dan pajak di segala lini. Tidak tanggung-tanggung. Untuk memberantas pungutan liar di negeri ini, Presiden Joko Widodo pun dengan tegas menyatakan berantas pungutan liar hingga ke akar-akarnya. Hingga dikeluarkan Kepres 87 tahun 2016 pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungli untuk menyapu mafia-mafia pungli dan pungutan upeti liar di seluruh Indonesia. Dan saya ingatkan juga, jangan sampai ada pungli. Kalau bayar nggak apa-apa, tapi itu resmi. Kalau memang nanti sertifikatnya harus bayar 50.000 ya bayar. Tapi jangan harusnya gratis dipungut 200.000 misalnya. Hati-hati. Aksi kejahatan penipuan dan penyalahgunaan wewenang sebagai aparat negara memang bukan kali ini saja terjadi. Tetapi telah terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Pungli atau upeti oknum PNS terjadi dengan modus yang beragam. Seperti pungli yang terjadi dalam pengurusan pembuatan sertifikat di daerah Tuban, Jawa Timur. Sejak Januari 2017, dalam kurun waktu 3 bulan, aparat kepolisian Tuban berhasil melakukan operasi tangkap tangan dalam pengurusan izin sertifikat tanah. 20 Februari 2017, aparat kepolisian menangkap oknum PNS yang menjabat sebagai sekretaris desa Gesikan, Kecamatan Grabakan, mengambil pungutan liar dalam pembuatan sertifikat tanah. Dengan nama tersangka M. Nurhadi. Pada saat kejadian kemarin ada masyarakat melaporkan bahwa di daerah Gesikan itu bisa mengurus surat tapi dengan biaya yang sangat besar, sampai 8 juta. Bermula dari laporan sebagian warga yang merasa ditipu oleh oknum PNS desa melapor ke kantor polisi. 10 korban penipuan sang oknum PNS berasal dari desa Gesikan. Salah seorang korban PI mengaku dirinya harus membayar pengurusan sertifikat dengan harga tinggi. Untuk yang kemarin yang kita tangkap itu masyarakat sekitar Gesikan, ada 10 yang masih sudah proses pengurusan. Kemudian ada 8 yang masih proses pengurusan. Salah satunya yang terakhir kemarin masih proses yang kita tangkap. Itu dia sudah diminta uang. Pertama pengurusan alasannya 4 juta untuk di BPN. Padahal kita tanya BPN itu tidak ada. Setelah mendapat laporan dari warga desa Gesikan, Kecamatan Grabakan, polisi pun bergerak. Ya rekan-rekan, ini saya dapat informasi dari operator CIBI, ya, ada pungli yang dilakukan oleh Sekdes Gesikan, Kecamatan Grabakan. Karena ini yang bersangkutan setelah kita lakukan konfirmasi, ya, yang bersangkutan sekarang sedang akan ketemu dengan si oknum Sekdes ini. Nanti akan ada pertemuan di depan kantor BPN. Nanti teknisnya, ya,
saya harapkan nanti Mas Pras sama Mas Ainul nanti melakukan surveillance dulu ya di sana. Lihat dari dekat apakah sudah ada transaksi atau belum. Ya, terus kemudian nanti Mas Muklisin sama Pak Kasmoyo nanti membuntuti kendaraan yang digunakan. Mas Tommy sama Mas Rudi nanti mungkin ditambah 2 anggota lainnya lagi nanti untuk melakukan tindakan penangkapan. Ada pertanyaan yang lain? Cukup ya? Jadi sudah jelas. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan, mari kita berdoa. Selesai? Ya, setelah ini bisa melaksanakan kegiatan, nanti tolong perkembangan dilaporkan ke saya. Hanya dalam waktu 1x24 jam, aparat kepolisian berhasil menangkap sang pelaku Muhammad Nur Hadi. Dari penangkapan tersangka, pihak kepolisian Tuban melakukan penggeledahan di dalam mobil, ditemukan sejumlah barang bukti. Pertama itu barang bukti yang berhasil diamankan, ada surat pendaftaran tanah, kemudian 1 lembar peta bidang. Jadi ini sebenarnya sudah, yang tadi dia bilang dia sudah urus, sehingga alasannya waktu itu saya minta tambahan biar mempercepat katanya. Padahal sebenarnya surat-suratnya itu sudah jadi, sisa diambil. Untuk meyakinkan itu dia membawa fotokopi semua tadi, peta tanah, peta bidang, surat bukti pembayaran, uang yang baru dia terima diserahkan 2 juta itu kebetulan pada saat ditangkap masih ada pada tersangka. Aksi pungli dan pembuatan sertifikat tanah dilakukannya sejak tahun 2014. Tidak ditahan karena kooperatif dan juga tidak melarikan diri.